Belajar Sekolah Sahabat bersama sahabat-sahabat Hope Channel Indonesia. Hanya di YouTube channel Diskusi Sekolah Sahabat. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya. Ternyata api neraka itu adalah api yang menghanguskan selama-lamanya sampai dosa itu, maksudnya bukan selama-lamanya forever, tapi sampai dosa itu habis. Pemahaman mengenai api neraka itu adalah sesuatu yang digunakan untuk menakut-nakuti orang, kan? Dan apa yang paling membuat orang takut pada saat itu, mungkin di zaman dahulu, adalah api. Singkat saja, kalau lihat berbicara soal api neraka, ada banyak pandangan, ajaran yang sebenarnya bertolak belakang dengan Alkitab. Bukan hanya sepertinya ya, tapi bisa dibuktikan dasarnya dari api neraka ini. Shalom sahabat Hope Channel Indonesia di mana saja Anda berada. Senang sekali bisa kembali bertemu untuk mempelajari firman Tuhan, berdiskusi bersama-sama di dalam program diskusi Sekolah Sahabat. Tidak terasa kita sudah memasuki bulan terakhir tahun 2022. Yang sepanjang triwulan ini kita mempelajari mengenai kematian, hampir mati, dan harapan masa depan. Dan di pekan ini, kita sudah masuk di pelajaran ke-10. Judulnya adalah Api Neraka. Wah, ini satu topik yang sangat menarik untuk kita bahas dan kita pelajari bersama-sama. Jadi jangan kemana-mana karena kita akan berdiskusi bersama dengan teman-teman yang sudah hadir di tempat ini. Shalom, ada Pastor John. Shalom, Pastor. Shalom Kak Yola, shalom semuanya. Ada BJ, shalom. Ada Shalom, Pendeta Hesky, shalom Pendeta, dan Pendeta Wilson juga. Oke. Kita ngomongin api neraka, tapi aku mau tanya dulu lah sedikit tentang waktu kalian kecil, atau kalian kan sudah punya anak-anak kecil nih sekarang. Apa kira-kira yang sering dilarang karena berbahaya, tapi tetap dilakukan? Dari BJ dulu boleh. Oke. Ya mungkin kalau saya kali ya. Waktu saya kecil, saya dilarang untuk naik motor. Karena masih belum punya KTP, punya SIM kan. Tapi karena saya iseng ini ya, jadi tiap hari teman saya yang, padahal seumuran saya juga dia bawa motor, padahal nggak boleh juga sebenarnya. Saya iseng-iseng naik sekali 2 kali, begitu berhasil ya. Tiba-tiba pas saya yang ketiga kali, saya rasa saya sudah jago, dan saya gas itu pas lagi mau tanjakan, saya jatuh. Dan it could have been worse ya, dan tapi Tuhan waktu itu seperti memberikan saya kesempatan sekali, tapi sejak saat itu saya udah nggak mau lagi. Berapa tahun waktu itu? Ketika sudah jatuh dulu. Waduh, waktu SD lah, kelas 6. Naik motor ya? Iya, kelas 5, kelas 6 SD mungkin. Atau satu SMP, antara itu saya agak lupa sih. Kalau Pastor Jen? Jangan diikutin tapi. Saya mungkin nggak bisa ingat ya exactly, tapi ada satu kejadian yang benar-benar kayak yang mungkin agak-agak unik juga. Waktu itu kan ada baptisan. Ya, baptisan itu di Siantar itu kayak ada kolamnya di luar outdoor gitu. Iya. Ya, gue berenang di situ habis baptisan. Jadi kayak sushi itu loh. gitu. Langsung bisa berenang. Itu masih berapa tahun tuh kata orang-orang tuh, kamu berenang di tengah-tengah dosa kayaknya. Ya pas sebenarnya enggak sih. Oke, Pendeta Wilson? Kalau saya sih mirip-mirip juga dengan Bro BJ ya, cuma mobil. Oh, mobil. Umur berapa? SD juga sih ya, mungkin kelas 5, kelas 6 lah. Jadi kan dulu biasalah kalau lagi gereja gitu kan, sore-sore kan mungkin kalau yang orang tua rapat atau ada acara PA dewasa, saya nggak mau ikutan. Di parkiran saya bawa mobil keliling-keliling parkiran. Terus pernah satu kali, nih kayaknya mau coba keluar nih. Oh, coba keluar, langsung mobil rame. Waduh, setengah mati, takut juga. Hampir tidak bisa pulang. Tapi nggak sampai celaka ya? Nggak, belum pernah celaka. Celakanya nanti waktu udah gede. Oke, Pastor Hesky. Saya paling senang SD itu lihat orang
bakar-bakar ya, bukan bakar. Waduh. Bakar sore, ikan. bakar sampah. Oh, Apalagi bakar bakar ikan kan, apalagi bakar. Dan di depan rumah masa kecil itu ada lapangan gede ya, orang suka kumpul situ. Saya dilarang untuk dekat-deketin orang, dekat orang yang suka bakar-bakar. Tapi satu kali penasaran, terus ikut. Terus api itu diambil di tempat, terus dibawa ke sebelahnya. Dan rupanya itu di bawah situ ada pipa yang membawa air ya, membawa air ke daerah di mana kami, dan itu ternyata kenapa ini kok api, kenapa bisa ada air bawahnya? Dan dilihat ternyata sudah terbakar juga pipa yang plastik kan. Nah, itulah akibatnya lah. Akibat jangan main api, apalagi kalau sudah besar Orang begini. lain yang kena jadi Mas. Iya, saya kena juga. Oke, terima kasih. Kalau saya dulu pernah coba-coba gitu ya, waktu kecil kan kalau dulu ada korek telinga yang besi itu ya. Iya. Jadi waktu Aduh. itu saya lihat-lihat, main-main, masukin di colokan di listrik, colokan listrik. Waduh. Waktu satu masih nggak apa-apa. Satu. Berasa Ada gitu satu ya. lagi kan. Dua. Oh, Ada kena lagi. tuh. Pas Langsung dua kena. setrum. Cuman ini sih nggak yang parah banget, cuman kayak kaget gitu, langsung lepas untungnya. Dan saya rasa banyak juga kayak anak-anak kecil yang suka dilarang sesuatu, pisau contohnya gitu ya, atau Setrika. listrik, setrika, air panas, dan salah satunya juga api. Kadang-kadang mereka sangat ingin tahu sampai akhirnya merasakan dulu baru stop. Nah, kita akan mempelajari mengenai api neraka. Gimana sih rasanya? Belum pernah ada yang coba tentunya, tapi kita akan melihat dari segi Alkitab. Jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini. Pelajaran ke-10 dengan judul Api Neraka. Ayat hafalannya terdapat di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 21. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Kita akan berdoa dipimpin oleh Pendeta Wilson. Oke, mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, kami bersyukur di dalam waktu yang baik ini kami boleh berkumpul bersama-sama untuk memulai diskusi kami mengenai apa sih yang perlu kami ketahui mengenai pemahaman kami tentang api neraka. Biarlah kiranya hikmat kebijaksanaan sorga boleh menjadi bagian kami dan kami boleh dituntun oleh Roh Kudus-Mu. Ini menjadi dalam pengharapan kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih. Kira-kira dari pandangan kita lah, api neraka itu kayak gimana sih? Ini karena ada 3 pendeta di sini, saya mau nanya ke yang awam dulu ya. Kira-kira kalau pandangan tentang api neraka tuh apa sih gitu? Oke, thank you, Yola. Dulunya, saya kira api neraka itu adalah api yang membakar orang-orang jahat selama-lamanya. Karena tidak hanya saya terinfluence dengan mungkin ajaran-ajaran yang sesat pada saat itu, waktu kecil ya ini, dan bacaan-bacaan, kalau pernah saya dulu suka baca-baca ada Petruk, kalau masih ingat dulu ada baca-baca, itu kan siksaan selama-lamanya kan. Ada kalau dia contohnya tukang pencuri, jadi di neraka dia dipotong tangannya, disembuhkan lagi, dipotong lagi. Waduh, ini sebenarnya mengerikan sekali ya. Tetapi setelah mempelajari doktrin, ternyata api neraka itu adalah api yang menghanguskan selama-lamanya sampai dosa itu, maksudnya bukan selama-lamanya forever, tapi sampai dosa itu habis. Oke. Kalau dari saya, sebenarnya pemahaman mengenai api neraka itu adalah sesuatu yang digunakan untuk menakut-nakuti orang, kan? Dan apa yang paling membuat orang takut pada saat itu, mungkin di zaman dahulu adalah api. Karena kan api adalah istilahnya yang benar-benar bisa melakukan segala sesuatu, bisa memberikan kehangatan, bisa menghancurkan, bisa menghanguskan, dan juga salah satu yang mungkin menjadi suatu pemikiran adalah banyak budaya-budaya pada saat itu menggunakan apa yang namanya kremasi, kan? Dan sehingga kalau itu disangkutkan, wah ternyata ada api yang bisa membakar, tetapi orang itu tidak akan habis-habis gitu loh. Jadi sehingga seolah-olah mengingatkan bahwa nanti di dunia sana, betul kalau di sekarang sini kamu dikremasi selesai, tapi nanti di dunia sana proses kematianmu itu tidak akan selesai. Wow. Itu yang menjadi mungkin salah satu background kenapa ada pemahaman mengenai api neraka. Jadi mungkin kadang-kadang itu memang kadang-kadang orang
perlu untuk ditakut-takuti, atau mungkin orang yang mau mengajarkan nilai-nilai moral, apakah itu agama, baik itu Kristen ataupun agama-agama lain ya, kepercayaan lain, perlu memiliki suatu cambuk atau hukuman yang membuat orang takut. Nah, inilah di dalam dunia kekristenan ternyata yang diangkat dan dibawa istilahnya sampai jauh ke mana-mana lah soal api neraka ini. Mungkin itu intinya. Oke, Pendeta Heski. Ya, singkat saja, kalau lihat berbicara soal api neraka, ada banyak pandangan, ajaran yang sebenarnya bertolak belakang dengan Alkitab, bukan hanya sepertinya ya, tapi bisa dibuktikan dasarnya dari api neraka ini, dari keadaan api neraka yang tadi katanya BJ itu kekal. Kemudian saya juga sependapat untuk secara pribadi, ketika berbicara neraka itu menakut-nakutkan, ya, menakut-nakutan. Nanti masuk neraka. Nah, jadi dengan adanya fakta neraka ini, ada banyak ajaran atau ada banyak karya-karya manusia yang dibangun atas dasar fakta tentang neraka itu, si apinya kekal, itu menakut-nakuti. Jadi berbicara soal neraka itu jadi ada yang mendasari itu menjadi pandangan-pandangan yang bertolak belakang dengan Alkitab. Ya, tapi kebanyakan pandangan-pandangan ini ada di Alkitab juga tertulis secara gamblang. Contohnya kayak kalau kita mau melihat ya dalam Daniel 12 ayat 2 kayaknya dikatakan bahwa dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun, sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Jadi kemudian Yesus juga berkata dalam Matius 25 itu kayaknya Matius 25:46, dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal. Oke, jadi ada kekal itu selalu diulang, dan kekal itu selalu berkaitan dengan siksaan, antara kita bahagia secara kekekalan atau menderita dalam kekekalan juga. Jadi komparasi itu selalu ada. Dan ayat-ayat ini yang menjadi argumen. Kalau teman-teman punya waktu, coba download buku judulnya Four Views of Hell. Itu adalah bagian dari Counterpoint series. Itu menarik banget, setiap posisi itu kasih pandangan dan itu selalu ada counter masing-masing. Tapi yang jelas adalah kenapa mereka percaya bahwa neraka itu kekal? Karena banyak ayat-ayat Alkitab itu mengarah kepada konsep itu. Dan bahkan kata-kata Gehenna itu kemungkinan ya, masih arguable. Beberapa ahli Alkitab berkata bahwa itu refer ke tempat yang asli, tempat pembuangan sebenarnya di mana api itu nggak pernah padam. Biarpun pandangan ini direview juga oleh beberapa ahli New Testament. Jadi banyak ayat Alkitab itu mengarahkan kita kepada pandangan api itu kekal. Dan ketika ada orang-orang Kristen membaca ayat-ayat ini tanpa menganalisa konteksnya, otomatis mereka punya argumen kuat. Interpretasi yang asli itu pasti muncul mengarah kepada ada api menyala-nyala. Nggak ada habisnya. Iya. Dan tadi kayak dibilang sama Pastor Wilson, semua agama di dunia ini seakan-akan memang mengarahkan kita kepada ada hukuman nantinya yang tanpa akhir. Oke, semua agama, bahkan agama mayoritas itu kita juga yang ada di Indonesia itu ya mempunyai konsep seperti itu. Kayak lagunya Chrisye. Kalian nggak pernah denger ya? Oke, never mind. Oke, jadi tadi yang saya highlight yang pertama adalah menakut-nakuti. Terus terkadang memang ada gambarannya, tapi harus dipelajari sesuai dengan konteks. Dan yang terakhir tadi kita akan mempelajari seperti apa api neraka yang diajarkan di dalam Alkitab. Jangan kemana-mana, kita kembali setelah yang satu ini. Sama seperti ayat hafalan kita, ujilah segala sesuatu. Maka ketika kita membaca ayat-ayat di dalam Alkitab, tadi di segmen sebelumnya kita sudah katakan bahwa terkadang kita langsung interpretasinya tuh langsung, kalau ada api kekal, kengerian kekal, penderitaan kekal, itulah neraka itu. Tapi kita akan lihat, terutama di dalam pelajaran sekolah sahabat kita, ada pembahasan mengenai ulat-ulat yang abadi. Itu apa sih, Pastor Wilson? Jadi kalau di dalam ulat-ulat yang abadi ini kan terdapat di dalam Markus 9 ayat 40-48. Ini menceritakan tentang bagaimana kalau kita pergi ke surga lebih baik datang ke surga itu tanpa lengkap daripada enggak ke surga sama sekali gitu kan, daripada ke neraka di mana ulat-ulatnya akan abadi. Ulatnya tidak akan mati. Jadi sebenarnya itu adalah referensi yang diambil dari Yesaya 66
ayatnya yang ke-24. Iya. Nah, di dalam kedua pembahasan yang ada di sini, kita harus jelas dulu sebenarnya ulat-ulat ini mungkin apakah ini melambangkan jiwa-jiwanya, artinya manusia ini dilambangkan sebagai seperti ulat-ulatnya, atau mungkin apakah ulat-ulatnya ini menggerogoti jasad, ya mungkin bukan jasad lagi ya, kalau dia masih tetap terus terbakar, mungkin orangnya masih hidup terus digerogoti dengan ulat-ulat ini. Nah, tetapi di dalam kedua pemahaman yang ini juga sebenarnya tidak ada dasar yang menguatkan bahwa manusianya sendiri itu sebenarnya tetap kekal gitu loh. Tetap berada, tetap bahwa ulat-ulatnya tetap menggerogoti manusia, karena yang dikatakan adalah bagaimana kalau kita lihat di dalam Yesaya 66 ayat 24-nya, ini lebih menekankan kepada suatu pemandangan tentang ketika suatu peperangan sudah terjadi, lalu ada banyak korbannya, lalu orangnya sudah mati, baru ulat-ulat ini datang menggerogoti gitu loh. Jadi sepertinya mungkin kalau kita bisa bilang sebenarnya bukan manusianya, ini kalau kita masih mau berbicara apakah manusianya ini dalam konteks manusianya ini akan disiksa kekal, mungkin manusianya sudah mati, tetapi ada sesuatu yang terus menjadi peringatan bahwa ada penghukuman ini. Mungkin paling tidak hanya itu yang bisa kita, sejauh itu yang bisa kita ambil. Tetapi kalau mau menekankan bahwa penghukumannya itu sendiri berlangsung kekal, sebenarnya itu suatu kesimpulan yang lebih jauh lagi yang mungkin tidak didukung oleh konsep-konsep lain di dalam Alkitab. Mungkin seperti itu dulu. Iya. Mungkin kalau menambahkan juga Yola adalah kita baca ayat-ayat di dalam 42 ayat 48 itu jelas sekali konteksnya sebenarnya. Dibilang bahwa ketika dibilang lebih baik engkau jika kakimu menyesatkan engkau penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan timpang daripada dengan utuh kedua kaki dicapai ke dalam neraka. Kita tahu, kita bahas dalam beberapa minggu sebelumnya bahwa ketika kita nanti dibangkitkan dari kubur, kita akan diubahkan secara jasmani kita. Jadi ini kiasan sebenarnya. Jadi bukan artinya bahwa ya kita akan masuk surga, mata kita akan setengah hilang karena kita sudah cungkil ataupun kaki kita. Jadi kita tahu konteks dalam Markus 9 ayat 42 sampai 48 itu kiasan, bukan artinya sebenarnya bahwa ulat-ulat itu abadi, tidak mati-mati. Ya, tapi pertanyaannya kenapa harus pakai bahasa kiasan? Itu bukannya buat semuanya tambah rumit ya? Karena bahasa-bahasa seperti ini yang membuat tradisi itu menjadi tambah kuat. Ya itulah alasan kenapa ya salah satu gereja besar di dunia itu mengikuti ajaran ini, dan mereka mempromosikan bahwa ya akhirnya nanti ya jiwa itu bersifat abadi, badan itu enggak, dan jiwa itu nanti yang akan dihukum di neraka nantinya. Kenapa harus pakai bahasa kiasan? Kenapa nggak langsung bilang dari awal ya neraka itu hanya sementara kok? Kenapa kayak Tuhan bikin rumit untuk umatnya dalam mengerti konsep neraka dan hukuman akhir? Karena kalau kita mau lihat argumen dari eternal torment atau api yang membara-bara itu, mereka berkata bahwa misalnya teman-teman, kalau lihat anak-anak cabutin kaki grasshopper atau belalang di tengah jalan, marah nggak? Ya. Nggak kan? Tapi kalau ada lihat anak-anak cabutin kaki bayi, lebih marah lah. lebih marah. Kenapa? Well, karena itu adalah bagian dari dosa. Karena kita punya pandangan berbeda tentang hidup binatang dan juga hidup manusia. Nah, hal yang sama juga berlaku kepada Tuhan. Jadi dalam pandangan eternal torment, kenapa harus ada api yang membara-bara selamanya? Karena dosa itu mewajibkan adanya hukuman. Dan hukuman itu harus seimbang dengan dosa. Itu makanya konsep olam selalu diajarkan dalam Alkitab. Tapi setuju nggak? Kenapa harus pakai bahasa kiasan yang justru pada akhirnya membuat bingung dan membuat kayak confusion di tengah-tengah masyarakat. Bahkan kalau kita lihat Requiem, karya Mozart yang ditulis sebelum dia meninggal, itu bahasa dia itu justru mengarah kepada eternal torment. Dia bilang confutatis maledictis flammis acribus addictis. Jadi ketika orang mati, orang-orang terkutuk telah dihukum dan jiwanya itu akan dibakar dalam api yang bersifat selama-lamanya. Itu kata Mozart. Dan kita saksikan bahwa dalam budaya Barat itu konsep api yang membakar selama-lama itu selalu kayak menghantui, gak sih? Di setiap musik, di setiap film, dan juga semua hal yang ada di budaya Barat, termasuk juga budaya Timur. Ya, kenapa harus bahasa kiasan? Bisa jadi mungkin dalam hal kiasan dia mau menggambarkan ada ujungnya dari neraka itu, api itu. Ingat,
ketika berbicara soal ulat-ulat ini, ulat-ulat yang tidak akan mati, ulat-ulat itu menggambarkan fisik. Ulat itu fisik. Dan kita tidak menemukan di dalam Alkitab bahwa ulat-ulat itu, ayat-ayat Alkitab yang menunjukkan bahwa ulat-ulat itu diberikan karunia untuk tidak mati. Kita tidak menemukan. Kita Ada tidak benar kasih karunia. Iya. Dan di dalam pelajaran sekolah sama ini mungkin kita bisa menemukan bahwa ulat-ulat itu dalam wujudnya tidak akan mati mungkin sampai pada saat fungsinya selesai. Yaitu Menggerogoti ini jenazah atau mayat-mayat yang 6 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-16 juga pada akhirnya Tuhan akan memusnahkan mereka. Jadi ketika berbicara ulat, dia berbicara fungsinya, aspek fungsi. Kalau bicara aspek yang lain akan muncul perdebatan. Tadi ya seperti yang Pastor John sudah cerita. Jadi kalau saya melihat ulat ini lebih kepada aspek fungsional aspek. Jadi kenapa dia seperti tidak akan mati, mau merujuk kepada sampai prosesnya, pekerjaannya selesai, the end of semua yang harus dia kerjakan. Jadi pertama, kita tidak menemukan bahwa ulat itu secara fisik dikaruniai untuk tidak akan mati. Kemudian di sini ya itu bersifat fisik. Kemudian ini merupakan gambaran, bisa jadi kalau pakai tadi juga simbol atau metafora, gambaran mayat-mayat orang jahat di dalam Yesaya 66 yang merupakan sama dengan gambaran api yang tidak akan padam. Katanya api neraka itu tidak akan padam. Padahal selesai dia membakar, kertas ini terbakar, selesai seperti itu. Sama juga dengan ulat-ulat. Setelah dia selesai menyelesaikan tugas pekerjaannya, dia ada akhir. Oke. Nah, tadi Pendeta Hezky sudah bahas juga mengenai api yang tidak akan padam. Itu masih berhubungan dengan tadi ulat-ulat. Di sini dikatakan ulat-ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Api yang kekal. Kalau kata kekal sendiri itu maksudnya apa sih? Mungkin dilihat dari bahasa aslinya, bahasa asli Alkitab. Saya pernah tahu bahwa salah satu kekal itu tidak ada kata kekal gitu di dalam bahasa asli, adanya alam ya. Olam. Nah, jadi itu seperti menggambarkan seperti alam ini ya kekal gitu. Gimana Pendeta Wilson? Tapi sebenarnya kita juga perlu melihat sebenarnya kalau apa permasalahan dengan api yang kekal. Karena kan Allah itu digambarkan sebagai consuming fire kan, api yang menghanguskan. Kita bisa melihat bahwa dan konsep soal api ini ada banyak baik di Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru yang sesuatu yang menunjukkan hadirat Allah, seperti Musa di dalam api yang burning bush itu kan, semakin terbakar itu kan. Nah, pertanyaannya, api neraka ini apakah berbeda dengan api kemuliaan Allah? Kadang-kadang ada juga pandangan yang mengatakan bahwa api neraka ini yang menghanguskan ini sebenarnya adalah kemuliaan Allah. Yang memang seperti api. Dan kalau kemuliaan Allah itu apa? Berarti dia harus kekal. Dan ketika dia kekal, ketika ada orang berdosa, ya orang berdosanya akan dihanguskan, tetapi orang-orang benarnya itu akan bisa bertahan di dalam api itu. Jadi sehingga api ini kekal itu nggak masalah, tidak ada permasalahan dengan apinya yang kekal. Sedangkan yang orang miliki masalah adalah apakah api yang kekal ini akan menghanguskan manusia yang berdosa ini kekal juga. Jadi proses penghanguskannya apakah ini akan kekal juga? Sebenarnya kan masalah yang lebih utamanya adalah di sana, terlepas daripada apakah apinya ini kekal sendiri. Karena banyak hal yang kekal, ya kan? Kemuliaan Allah itu kekal, kasih itu kekal. Jadi kalau api ini seolah-olah dibilang abadi dan ada terus, itu sebenarnya tidaklah menjadi sesuatu yang harus kita tentang. Ya bisa aja apinya ada terus, tapi karena kita seperti Sadrak, Mesak dan Abednego kan ada di dalam api, di dapur api, tetapi tetap bisa bertahan kan, bisa aja konsekuensi itu seperti ada. Nah, siapakah yang tidak bertahan? Oleh karena itu ada konsekuensi, siapakah yang bisa bertahan ketika Tuhan datang di hari perhakiman? Siapakah yang bisa bertahan? Hanya orang-orang yang membasuh jubahnya di dalam darah atau darah Kristus kan, ada konsekuensi seperti itu. Nah, bagi orang-orang yang seperti itu, api kekal ini bukanlah sesuatu yang menjadi masalah. Mungkin itu salah satu menjawabnya. Dengan juga tambahan bahwa ya kalau kita menyambungkan dengan konsep yang sepertinya menjadi benang merah dari seluruh pelajaran ini adalah tentang kebakaran jiwa. Nah, itu juga konsep yang sebenarnya kalau kita sudah meng-establish konsep ini, nah apakah api yang kekal ini akan menghanguskan jiwa ini secara abadi? Berarti kan kekal jiwa ini berarti abadi dong kalau dia tidak hangus-hangus. Sedangkan Yesus sendiri mengatakan jangan takut kepada mereka yang bisa membinasakan tubuh, tetapi kepada
dia yang bisa membinasakan baik tubuh dan jiwa pada hari penghakiman itu. Jadi ada soal kebinasaannya itu ada, tetapi kekekalan apinya itu bukan sesuatu yang harus istilahnya bertolak kontradiktif gitu. Mungkin itu salah satu cara melihatnya. Iya, thank you. Ya, dan juga kalau kita coba lihat referensi ayat yang lain, contohnya di Keluaran 21 ayat 6 dibilang mengenai perbudakan, bahwa budak itu harus bekerja pada Tuhan untuk seumur hidupnya atau selamanya. Nah, kita tahu selamanya itu kan bukan berarti ratusan tahun atau ribuan tahun ataupun selama-lamanya, tapi lama-lamanya si budak tersebut hidup, yaitu entah dia 70 tahun, 100 tahun. Begitu juga kalau contohnya kita secara praktis di kantor, contohnya ketika ada seorang bilang, saya udah bekerja kebetulan 11 tahun di kantor, saya suka dibilang juga sama orang, wah lu mau selamanya lu kerja di perusahaan ini. Nah, selamanya kan bukan berarti saya sampai mati bekerja di sini, tapi sampai saya umur pensiun saya itu contohnya umur 55 di tempat ini. Jadi selama-lamanya itu memang kata yang seperti mudah sekali, gampang sekali dipakai untuk mengekspresikan suatu ada masanya sampai akhir gitu, bukan suatu yang kekal. Ya, saya setuju sih dibilang apa yang dibilang sama Bang Bijay bahwa kata Aion dan juga Olam, bukan Aion Mall ya. Aion. Kata Aion itu memang relate kepada apa yang menjadi objeknya. Jadi kalau dibilang itu objeknya adalah Tuhan, berarti kekekalan, berarti waktunya itu ditentukan oleh seperti dibilang oleh tadi Bang Pastor Wilson, ditentukan oleh keberadaan Tuhan. Tapi kalau kata Aion itu ditempelkan kepada manusia, itu maknanya berbeda. Dan kenapa Alkitab seringkali menggunakan kata selama-lamanya, kengerian, terus api yang membara tanpa henti, itu mungkin karena Alkitab ditulis dalam masa dalam budaya-budaya shame and honor itu pertama, rasa shame and honor, rasa malu dan rasa hormat. Kemudian yang kedua dalam budaya oral. Nah, kalian ingat nggak kalau waktu kecil dulu tuh banyak banget hiperbola yang digunakan oleh orang tua sama anak-anaknya. Kayak jangan nangis nanti dicuri pas satpam. Itu kan nangis. Iya. Jadi banyak banget hiperbola yang dipakai. Kenapa? Karena dulu kita kebanyakan adalah masyarakat oral. Tapi begitu kita masuk ke dalam masyarakat lisan, digital sudah itu. Ya, jadi orang tua sekarang jarang pakai kayak gitu. Udah nggak bisa dibodohin lagi. Iya, udah nggak bisa dibodohin lagi karena lihat deh, penggunaan majas itu nggak lagi, itu nggak jarang banget dipakai sama orang muda. Penggunaan pantun, puisi itu nggak lagi karena kita masuk kepada masyarakat lisan. Jadi, masyarakat tulisan. Kenapa banyak sekali peribahasa yang mengatakan selama-lamanya? Karena itulah budaya mereka. Tapi ketika mereka melihat selama-lamanya itu selalu bersifat temporal. Begitu. Hanya masalahnya ajaran ini dipakai oleh beberapa gereja untuk menguatkan identitas gereja itu kepada umatnya. Karena mereka berpendapat ya kalau kamu nggak mau ke neraka ya harus setia sama gereja. Kalau kamu nggak mau ke neraka harus sering hadir kebaktian. Daripada kamu dibakar selama-lamanya, masuk apa yang disebut sebagai purgatori. Jadi mereka gunakan ketakutan akan neraka sebagai alat untuk menguatkan keanggotaan orang-orang di gereja mereka. Ada 3 hal ya ketika berbicara api neraka. Kalau saya mau bukan ada istilahnya total depravity, kehancuran total, kemudian ada yang disebut dengan conditional eternity, keabadian yang bersyarat, dan terakhir judgment. Kita tidak bisa, saya tidak mau pisahkan dari ketiga hal ini. Merujuk dari Wahyu 14 ayat 9 sampai 11 ya, di mana kita di ayat itu, maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya, dan siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa. Siang malam untuk selama-lamanya. Ini mau merujuk kepada ketika berbicara kehancuran total, semua orang akan mengalami kebinasaan, quote unquote. Kemudian tapi juga pada saat bersama ada yang akan mengalami keabadian secara keabadian bersyarat. Artinya mereka yang menerima Tuhan lepas dari kehancuran total itu, dan terakhir judgment. Kita tidak bisa pisahkan ini. Kalau api saya melihat yang dibicarakan sini lebih konteksnya penghakiman. Penghakiman Tuhan. Kenapa? Kalau bilang api itu gambaran penghakiman Tuhan, Pastor Wilson tadi sudah menggambarkan. Api itu bisa menggambarkan the presence of the Lord, ya. Kehadiran Tuhan. Ya. Api juga itu melambangkan ekspresi kemarahan Tuhan. Nah, api juga itu bisa melambangkan penghakiman, ekspresi kemarahan Tuhan. Dan kalau bilang penghakiman itu ada ujungnya. Efek dari penghakiman itu, dari api yang saya lambangkan yang boleh dihubungkan dengan penghakiman atau api itu ada ujungnya. Mau menunjukkan bahwa api itu tidak bersifat kekal. Ya. Kekalnya itu adalah efek dari penghakiman itu.
yaitu kematian yang tidak akan ada lagi orang yang jahat kembali. Itu efek dari api kekal itu. Api yang penghakiman itu efeknya itu kekal. Orang yang sudah binasa, yang tidak menerima kekekalan secara bersyarat itu tidak akan pernah kembali. Itulah kekekalan yang diakibatkan oleh api itu tidak exist for eternity. Tetapi efeknya eternal. Orang tidak bisa kembali lagi kalau dia sudah terbakar dengan penghakiman. Oke, terima kasih. Jangan kemana-mana karena kita akan lanjutkan pembahasan kita. Yudas 1 ayat 7, sama seperti Sodom dan Gomora dan kota-kota sekitarnya yang dengan cara yang sama melakukan percabulan dan mengejar kepuasan-kepuasan yang tak wajar, telah menanggung siksaan api kekal sebagai peringatan kepada semua orang. Melalui ayat ini, tadi yang kita sudah bahas mengenai api kekal, kalau apinya kekal atau tidak berhenti sampai sekarang, berarti masih ada harusnya ya, api itu di entah di mana di bagian belahan dunia kita sekarang di Sodom dan Gomora. Nah, kita lanjut lagi kepada pemahaman yang ada tentang api neraka ini. Salah satunya adalah satu tempat yang dimana mereka tidak terlalu jahat untuk masuk neraka, tapi mereka tidak siap untuk masuk di surga. Jadi mereka disucikan dulu. Ada satu tempat di mana mereka harus disucikan supaya mereka bisa masuk ke surga. Nah, pemahaman seperti ini apakah sesuai dengan konsep Alkitab? Nggak tahu, San. Jadi mungkin yang pertama kita perlu pahami adalah bahwa untuk setiap masalah, gereja itu selalu berusaha memberikan solusi. Nah, cuma permasalahannya adalah kadang-kadang gereja itu menciptakan masalah untuk supaya dapat memberikan solusi. Ya kan? Dan seringkali masalah yang diciptakan oleh api kekal ini ternyata mungkin kalau tujuannya adalah untuk menakut-nakuti itu terlalu berhasil gitu untuk menakut-nakuti, sehingga seolah-olah tidak ada lagi pengharapan bagi orang-orang yang sudah kadung masuk ke dalam api yang kekal itu. Nah, sehingga barulah dimunculkan pemikiran-pemikiran bagaimana jika mungkin saja ada api yang kekal, mungkin itu ya untuk orang-orang jahat lah, itu untuk orang-orang pembunuh kelas kakap lah. Tapi kalau saya cuma maling-maling di pasar, cuma copet-copet, masa sih saya harus mati kekal disiksa? Akhirnya muncullah suatu pemahaman tentang bagaimana kalau ada suatu tempat di mana tempat ini adalah tempat pemurnian lagi, tempat penyucian lagi. Jadi kalau istilahnya kalau cucinya itu ada kalau yang udah terlalu kotor ya dibuang, tapi kalau masih bisa dicuci ya dicuci dulu lah. Dicucilah dulu dosa-dosanya di dalam tempat yang disebutkan sebagai purgatory ini. Tetapi permasalahannya adalah proses pemurnian ini terjadi setelah orangnya sudah mati duluan. Sedangkan kita mengatakan begitu orang itu sudah mati, sudah selesai, sudah lenyap perkaranya, pekerjaannya sudah selesai, sudah apa. Dan kemudian di dalam ayat yang lain mungkin seperti di dalam Ibrani 9 ayat 27 mungkin kalau kita bisa lihat Ibrani 9 ayat yang ke-27 mengatakan bahwa telah sebentar bahasa Indonesianya. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali dan sesudah itu dihakimi. Jadi setelah manusia itu mati, dikatakan bahwa sesudah itu apa yang terjadi ketika manusia mati? Langsung dihakimi. Tidak ada lagi proses apa yang namanya bukan pujian. Kalau orang bilang masa probation. Tidak ada probation lagi. Dia itu di dalam probation inilah ketika orang itu sudah hidup, di mana prosesnya itu sudah harus terjadi. Sehingga konsep-konsep ini memang sepertinya baik untuk men-tackle permasalahan kengerian daripada api yang kekal. Nah, masalahnya daripada kita melanjutkan pemahaman yang salah, yang tidak alkitabiah, terus kita kasih solusi-solusi yang akhirnya juga tidak alkitabiah, lebih baik kita selesaikan permasalahan itu di awal. Jadi benarnya ada nih kekekalan siksaan yang kekal ini. Seperti apa sih maksudnya? Begitu itu sudah di-tackle, permasalahan mengenai apakah harus ada purgatory atau apakah perlu ada penyucian ketika orang itu sudah mati, itu sudah tidak lagi menjadi permasalahan. Mungkin begitu. Dan banyak sekali jadinya percayaan-percayaan yang tadi disampaikan ada penyucian gitu. Jadi kontraproduktif dengan apa yang Alkitab ajarkan. Kalau kita harus bertobat sekarang, inilah sewaktunya, Tuhan sudah mau datang. Kalau memang nanti masih ada lagi pekerjaan penyucian lagi, pemurnian, buat apa kita bertobat sekarang? Kalau gitu memang masih ada nanti window lagi yang terbuka. Di Pengkhotbah 9 ayat 10 jelas dikatakan segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga
karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan dan hikmat dalam dunia orang mati. Jadi sekaranglah waktunya akan menghilangkan urgensi tersebut untuk kita bertobat sekarang kalau memang. Jadi di sini penting bahwa tidak hanya siapa yang kita percayai, tapi apa yang kita percaya. Akal budi kita diberikan untuk mengerti bahwa mana doktrin-doktrin yang tidak hanya palsu, tapi juga tidak sesuai Alkitabiah, tapi nggak make sense juga, gitu ya. Dan kita selalu bilang bahwa Allah kita adalah penuh kasih. Tetapi logikanya bagaimana kita, ini balik lagi ke tadi api yang kekal, bagaimana kita bisa bilang Allah kita adalah Allah penuh kasih ketika orang berdosa, katakanlah hidupnya 70 tahun, 100 tahun, tapi dia dibakar selama-lamanya, artinya lebih dari 70 atau 100 tahun itu. Berarti kan seperti tidak adil gitu. Iya, Allah yang kasih, God of second chance. Tapi second chance-nya waktu masih hidup ya. Masih hidup. Bukan udah mati baru dapat second chance lagi gitu. Betul. Kalau kita melihat doktrin purgatori, mau aku sedikit klarifikasi dari Bang Wiji bahwa purgatori itu bukan second chance sebenarnya. Itu adalah tempat ketika mereka ya begitu lo masuk ke sana, lo tau pasti lo masuk ke surga. Hanya ya ada ini fase di mana kita tuh dibakar. Transit. Transit sebentar. Jadi yang menjadi dasar landasan Alkitabiah mereka itu ada di 1 Korintus 3 ayat 12, ayat 11 sampai 15. Ini agak sketchy sebenarnya, agak goyang dia. Tapi menarik bagaimana mereka menggunakan ayat ini sebagai justifikasi atas doktrin purgatori. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Sekali kelak, pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Ini menariknya. Karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jadi ayatnya digunakan sebagai justifikasi. Kemudian ayat 14, jika pekerjaan yang dibangun seorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Jadi pentingnya purgatori bagi doktrin mereka ini karena itu mengarahkan kepada dua hal. Pertama, satisfaction. Oke, yang kedua adalah sanctification. Kenapa satisfaction? Karena dalam doktrin mereka, ketika orang berdosa ada 3 diperlukan: contrition, confession, sama penance. Oke, ini penance itu penting. Jadi lu nggak bisa buat dosa itu. Jadi penyesalan, pengakuan, sama penance itu kayak pembayaran sesuatu lah. Kalau lu berbuat dosa itu harus ada pahala. Ganti rugi. Pahala. Pengakuan, Penyesalan. Penyesalan, pengakuan, sama pahala. 3P dong. 3P. Jadi makanya doktrin mereka itu 11-12 sama doktrin mayoritas. Itu 11-12. Harus ada pahala. Dan pahala itu didapat ketika lu berada di purgatori. Tapi apakah ayat ini bisa digunakan? Agak sulit. Bukan itu artinya. Iya, karena semuanya itu berakar pada konsep kebakaran jiwa. Oke, kebakaran jiwa itu yang menjadi landasan utama dari doktrin purgatori. Nah, apakah ini Alkitabiah? Kan itu pertanyaan. Jawabannya ya enggak, karena kita nggak percaya bahwa jiwa itu abadi. Kita percaya itu ya hanya Tuhan yang abadi. Dan satu-satunya bagi kita untuk memiliki keabadian itu ya hanya dengan tinggal bersama Tuhan selamanya. Oke, bicara soal kebakaan jiwa atau jiwa itu abadi. Mungkin kita sebagai orang Kristen kita nggak percaya ada satu tempat transit purgatori untuk memurnikan kembali, untuk mempersiapkan orang masuk di surga. Tapi kadang-kadang kita sering terjebak dengan kalau orang sudah meninggal, ya dia akan langsung either dia kalau jahat dia masuk neraka, atau dia kalau baik dia masuk surga. Dan itu banyak digunakan sebagai satu penghiburan, terutama bagi orang-orang yang keluarga yang berduka. Oh, nggak apa-apa, dia sudah tenang di samping Bapak, atau dia sudah senang sekarang dia udah nggak mengalami sakit lagi. Gimana Pendeta Hezki? Ada pandangan modern yang banyak menceritakan hal itu. Jadi tadi BJ sudah bilang, masa Tuhan yang adil mau penuh kasih ya, Tuhan yang penuh kasih mau menyaksikan hal itu terjadi. Pandangan-pandangan seperti itu, misalnya orang baik dia langsung masuk surga langsung, dan pada saat yang sama dia masih bisa melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi kepada teman-temannya di bawah sini. Ya, apakah mereka punya kedamaian seperti apa yang mereka mau rasakan kalau mereka sedang di atas sana menyaksikan
kekasih-kekasih mereka melakukan kejahatan, hal-hal yang mereka tidak suka. Gantinya surga akan menjadi tempat yang menyenangkan. Surga itu akan menjadi tempat yang paling tidak menyenangkan. Kenapa? Karena sepertinya kebahagiaan yang diberikan kepada orang yang sudah mati, quote unquote orang benar, mati langsung masuk surga. Tapi pada saat yang sama mereka masih bisa menyaksikan semua yang terjadi terhadap orang-orang yang ada di bawah sini, mereka tidak akan bisa mendapatkan kedamaian itu. Apakah itu yang dinamakan upah yang diberikan kepada mereka langsung masuk surga? Sebaliknya, tadi Biji sudah katakan, kalau orang jahat langsung dibakar atau lewat sebelum masuk surga, dia harus ke purgatori dulu, dia harus penyucian dulu, itu hanya satu tahap ya untuk pergi ke sana. Apakah kedamaian seperti apa? Surga itu orang-orang yang sudah ada di sana, pasti saya nggak mau ke sini lagi deh. Tolong saya kembalikan ke dunia. Saya tidak mau anak saya melakukan hal itu, misalnya orang tua ya. Saya tidak mau melihat istri atau suami saya melakukan itu. Kalau dia diberikan ada pandangan seperti itu kan, masih bisa melihat yang di bawah. Nggak nyaman, nggak damai orang seperti itu. Kalau itu terjadi. Nah, jadi inilah kembali. Kita, meskipun ada ayat-ayat Alkitab yang menunjukkan hal-hal sepertinya ada api purgatori atau ada transit sebelum pergi kepada kekekalan itu. Tapi itu bisa dibantah dengan keterangan-keterangan. Tadi Pastor John sudah cerita. Nah, sekarang saya mau cerita sedikit dari efek dampak yang bisa aplikatif. Kekekalan yang bisa dirasakan dari efek atau akibat dari dosa itu adalah keterpisahan. Keterpisahan. 1 Yohanes 1 ayatnya yang ke-5 ya, misalnya 1 Yohanes 1 ayat 5. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Ketika berbicara kegelapan, itu berarti bukan Tuhan. Tuhan tidak ada di sana, ya. Karena Tuhan itu adalah terang dan Dia itu sumber terang. Di sana ada orang-orang kegelapan. Di mana orang-orang yang gelap itu? Banyak di Injil ya. Di sana saya contoh misalnya Matius 8 ayatnya yang ke-12. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Mau menunjukkan ada keterpisahan. Di mana kalau gambaran neraka itu jahat, kegelapan, di sana nanti akan ada orang-orang yang dihukum. Jadi mau menunjukkan tidak ada yang namanya transito, bahasanya sederhana, tidak ada ya antara, sasaran antara, tujuan antara. Orang itu langsung pergi nanti ketika hari Tuhan itu datang. Dan seperti api yang menghanguskan. Jadi sama sekali tidak mencerminkan sifat Allah. Bagaimana mungkin orang yang sudah mati, masuk surga, masih bisa menyaksikan hal-hal yang buruk di bawah. Kemudian efek yang paling jahat, yang akan diterima oleh kita itu adalah orang-orang yang dibinasakan itu adalah keterpisahan. Di kegelapan, di mana Tuhan itu tidak ada di sana. Oke, terima kasih Pendeta Hezki. Kita pekan ini sepertinya belajar tentang kabar buruk gitu ya, tentang api neraka, tentang yang menghanguskan, tentang hukuman, penghakiman. Pendeta John, boleh berikan kesimpulan kabar baik dari pelajaran pekan ini, dan bagaimana kita juga bisa terhindar istilahnya dari budaya menakut-nakuti. Terutama kalau kita udah ngerti sekarang ya, kita nggak nakut-nakutin generasi bawah gitu, anak-anak kita. Oh, kamu kalau bandel kamu masuk neraka, kamu kalau ya gitu. Gimana Pendeta? Ya, kita harus ingat ya bahwa eskatologi itu membentuk eklesiologi. Cara kita melihat hal doktrin akhir zaman itu membentuk cara kita melihat gereja. Ya. Jadi kenapa beberapa gereja itu menekankan akan api yang membakar selamanya, menekankan purgatori, karena itu mereka mempromosikan secara tidak langsung bahwa kita perlu diselamatkan melalui perbuatan. Dan hal ini bukan saja berlaku kepada kekristenan secara menyeluruh. Dan apa inti reinkarnasi itu ya? If you don't do better, your next life will sucks. Kalau lu nggak cukup baik ya, hidup lu tuh selanjutnya itu bakal lebih parah. Ya, jadi kayak ya ada sesuatu yang disebut film nama Infernal Affairs, itu Andi Lo yang main. Well anyway, yang dalam film itu dikatakan ya apa yang kita perbuat di kehidupan itu berpengaruh di kehidupan yang akan datang nantinya. Itu dalam konsep karma. Sekarang anak-anak muda sering bilang kan karma, tapi bukan itu arti karma. Karma itu adalah konsekuensi dari apa yang kita perbuat selanjutnya. Jadi kalau kita benar-benar percaya bahwa Tuhan itu adalah pengasih, Tuhan itu adalah penyayang, Tuhan itu adalah Tuhan yang lemah lembut, yang baik, kita pasti akan percaya kepada api neraka yang membakar selama-lamanya. Bukan karena kita merendahkan dosa, tapi
bertentangan dengan karakter Tuhan. Tapi itu bertentangan dengan karakter Tuhan. Tuhan kita bukanlah Tuhan yang sadis. Tuhan kita itu bukanlah Tuhan yang yang menyukai atas penyiksaan umat-umatnya. Enggak. Enjoy lihat. Iya. Dia adil dan dikatakan dalam bahkan dalam air bah saja dikatakan bahwa Tuhan itu dia sering dikatakan menyesal ya, tapi itu bukan kata yang tepat. Itu artinya dia berduka dalam hatinya ketika ia melihat orang-orang itu hancur di dalam neraka. Di dalam air bah. Dan hal yang sama juga berlaku kepada Abraham juga. Kenapa Tuhan kasih waktu dia untuk bernegosiasi? Maybe he wants to give another chance. Jadi hal yang sama juga berlaku. Neraka itu, tapi satu sisi lain, jangan sampai kita pengen ke surga karena takut neraka. Itu bukan iman. Itu bukan iman. Kalau kita mau ke surga hanya takut neraka, apa bedanya kita sama yang lain? Begitu. Oke, thank you Pastor John, Ayu BJ, Pastor Resi dan Pastor Wilson. Jangan mau ke surga hanya karena kita takut neraka, tapi kita mau ke surga karena kita ingin hidup bersama dengan Yesus selama-lamanya. Kita akan belajar di episode selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.